Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian ke toko buku? Pernah dong? Nah, tahukah kalian kalau toko buku itu ternyata merupakan salah satu fasilitas yang paling sering kita temui. Namun, ternyata dalam mendesain toko buku itu ada banyak loh hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan desain toko buku yang kami buat untuk proyek kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Talita Sandra Ayu dan mari kita mulai. Pertama, kita akan membahas mengenai proyek kali ini. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat logo ini? Yap, itu adalah logo dari toko buku Gramedia. Nah, seperti yang kalian ketahui, toko buku Gramedia merupakan salah satu toko buku yang paling besar di Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1979. Nah, pada proyek kali ini akan diperuntukkan untuk toko buku milik Gramedia. Di mana ya posisi site dari Gramedia? Nah, Gramedia sendiri itu berada di Jalan Samutradi nomor 284 Surakarta. Nah, seperti yang dapat Anda lihat di gambar ini, toko buku ini tuh dekat sekali dengan jalan raya, bahkan di sebelahnya persis, sehingga di sekitarannya pun ramai dan juga berisik seperti itu. Nah, luasan untuk proyek kali ini adalah 310 meter persegi, di mana ukuran tersebut tidak terlalu besar untuk toko buku. Nah, lantas apa aja ya permasalahan di Gramedia? Nah, kita bahas ke design problems. Pernahkah Anda ke Gramedia? Mungkin sekilas nggak ada ya permasalahan yang menonjol gitu di Gramedia. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, ternyata ada loh dua hal yang menjadi permasalahan signifikan di Gramedia. Nah, yang pertama, kita lihat nih gambar ini. Apa sih yang Anda temukan? Nah, nyadar nggak kalau rak-raknya tuh kelihatan sama semua nggak sih? Bahkan hampir sama. Nah, mungkin sih sekilas kelihatannya jadi lebih enak, lebih nyatu gitu. Tapi ternyata hal ini tuh membuat pencarian produk juga jadi lebih susah. Loh, tapi bukannya ada keterangan genre, komputer pencarian, sama denah ya? Ada sih, tapi nggak akurat. Coba deh kita lihat nih di yang contoh yang pertama. Nah, di situ tertulis bahwa genrenya itu law atau hukum. Tapi buku yang di situ ada apa? Ada buku anatomi, ada buku fisika. Nggak cocok kan? Nah, begitu pula dengan denah dan juga komputer pencariannya. Jadi walaupun ada fasilitas-fasilitas tersebut, pencarian produk pun tetap masih sulit seperti itu. Nah, selain itu ada satu lagi nih masalah yang sering banget kita temui. Tapi sebelum itu kita cerita dulu yuk. Nah, pada suatu hari ada tuh si A lagi jalan-jalan, anak-anak ngeliat buku. Terus, wah menarik banget nih bukunya. Baca capek juga nih aku habis muter-muter lama gitu. Loh, tapi kok nggak ada tempat duduk ya? Ya udah deh, aku duduk aja di lantai. Dan akhirnya si A pun duduk di lantai. Nah, beberapa saat kemudian ada tuh si B yang lagi lihat buku, yang lewat. Loh, jalanannya penuh. Aku mau lewat mana nih? Gimana aku mau lewat? Pernah nggak Anda menemui hal seperti ini? Sering kan? Ternyata tidak adanya area tempat duduk itu membuat orang-orang banyak duduk di lantai sehingga menutupi jalan dan juga mengganggu alur penggunanya seperti itu. Nah, lalu solusinya gimana ya? Nah, dari permasalahan tadi terlihat kan apa aja sih yang kita perlukan? Pertama, display yang menarik dan informatif biar pencarian produk lebih gampang dan juga bisa menarik pengunjung. Nah, yang kedua adalah area baca yang nyaman untuk istirahat dan juga baca buku. Nah, dari dua hal tersebut, kita bisa mengembangkannya menjadi program ruang yang terdiri dari 6 zona seperti di gambar ini. Lalu, implementasinya gimana ya? Nah, hal ini bisa kita lihat di denah furniturnya. Nih. Nah, pada saat masuk, kita langsung bertemu dengan area buku. Ternyata, wah, buku banyak banget. Nah, setelah tuh kita lihat-lihat buku, terus juga mau baca, lalu kita jalan dikit ke area duduk tuh. Kayak ya udah kita baca aja di situ. Nah, rak-rak ini itu dibuat teratur. Kenapa? Biar bisa memaksimalkan area display sekaligus juga bisa memaksimalkan alur pengunjung seperti itu. Pencarian produk pun juga akan menjadi lebih mudah. Nah, setelah masuk, terus kita baca buku, terus oh udah nih aku dapat buku. Nah, kita ke belakang lagi tuh, ngelewatin area stationery. Oh iya, tadi aku mau beli pulpen. Tinggal beli dulu sebelum kita ke kasir sekalian gitu kan. Lalu setelah kita beli alat tulis,
Terus, oh iya, tadi adikku nitip buku juga. Terus kita tinggal ke area buku anak-anak. Kalau kita ngambil ke situ, terus capek nggak tuh? Lelah nggak ya? Kalau misalnya capek, tinggal jalan dikit ke area mini cafe. Di situ kita bisa istirahat dulu atau semacamnya hingga ya sampai kita udah tercharge lagi lah energinya seperti itu. Nah setelah itu bisa tuh kita tinggal bayar aja di kasir. Nah atau mungkin aku nggak suka buku nih, aku cuma mau nemenin temanku. Ya udah kita tinggal tunggu aja di area cafe. Nanti kalau semisalnya temanmu itu udah dateng, udah selesai, itu kelihatan tuh nanti di area kasir. Oh iya itu si A udah kelihatan di kasir, berarti udah selesai. Lalu visualnya gimana ya? Nah, jadi kami mengambil konsep modern colorful yang diambil dari logo Gramedia. Nah, logo ini itu kan memiliki berbagai macam warna dan variasi yang melambangkan kreativitas, fleksibilitas, dan juga dinamika dari Gramedia. Nah, dari hal tersebut kami mengembangkannya menjadi konsep modern colorful, di mana nanti di setiap zona itu akan memiliki warna dan ciri khas tersendiri, sehingga akan sangat mempermudah user untuk mencari produk seperti itu. Nah, untuk kata kunci yang kami gunakan itu ada colorful, comfy, simple, dan geometry. Nah, dari konsep tersebut kita lihat dulu yuk materialnya. Ini adalah material dan color scheme yang akan kita gunakan. Jadi ada kaca dan akrilik, ada HPL untuk lantai, ada gypsum untuk plafon, ada kain, teraso, dan lain sebagainya. Nah untuk warnanya sendiri itu nanti akan menyesuaikan di tiap zonanya. Jadi tiap zona akan memiliki perpaduan warna yang berbeda seperti itu. Next, ini ada mood boardnya. Nah seperti yang bisa dilihat di gambar, itu akan ada tempat duduk yang nyaman, lalu raknya juga cenderung simple dengan warna-warna yang menyesuaikan zonanya dan bentuknya cenderung geometris dan tertata rapi seperti itu. Nah, penasaran nggak sih tiap zona itu bentuknya gimana? Nah, sekarang kita akan bahas tentang visual dari tiap-tiap zona. Yang pertama, ini adalah area di rak buku. Nah, area ini itu akan didominasi dengan warna pink dan biru keunguan seperti yang bisa kalian lihat di gambar ini. Di bagian pinggir jendela itu terdapat tempat duduk, sehingga bisa tuh pengunjung itu baca buku di sana sambil melihat keluar dan istirahat seperti itu. Nah, pada tiap raknya itu juga terdapat tulisan genre nih yang bisa mempermudah pencarian produk seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada area stationery. Nah, area ini akan didominasi dengan warna pink dan hijau. Nah, seperti yang bisa dilihat, di sini terdapat rak-rak untuk alat tulis, aksesoris, kertas, dan lain sebagainya. Nah, lihat nih, apa ya yang buat spesial? Nah, jadi yang buat spesial di sini itu adalah lantainya yang menggunakan teraso. Jadi terlihat unik dan juga menarik, terutama buat anak kecil tuh yang baru mau mulai belajar, begitu. Nah, lalu ini ada lagi area mini cafe. Nah, area ini diperuntukkan untuk istirahat dan bacakan. Nah, warnanya sendiri kami mengkombinasikan warna hijau dan orange. Nah, ini bisa dilihat tuh di bagian bolong-bolong ini itu dapat dimanfaatkan untuk menaruh barang-barang seperti buku atau tas dan lain sebagainya. Lalu di bagian kursi bawah ini itu terdapat kursi-kursi kecil di bawah tribun. Nah, jadi kalau misalnya kita perlu kursi tambahan, itu tinggal dikeluarin aja seperti itu. Lalu kira-kira nanti hasilnya gimana ya? Nah, yang pertama nih, sebelumnya kurang menarik ya, terus juga cari produk susah banget. Nah, nanti setelah direnovasi kurang lebih akan menjadi seperti ini. Tuh, kan? Lebih bervariasi, menarik juga, terus juga buat nyari produk tuh jadi kayak gampang banget gak sih? Nah, yang kedua, nih, awalnya banyak tuh orang-orang pada di jalan, pada duduk semua tuh menu-menuhin. Nah, nanti setelah renovasi bakal tuh ada area mini cafe. Jadi orang-orang pada pindah tuh duduknya. Jalanan pun jadi kosong dan juga pastinya alurnya juga akan menjadi lebih nyaman seperti itu. Nah, dari pembahasan tadi kita dapat lihat tuh bahwa desain kami itu dapat memecahkan permasalahan yang ada dan pastinya toko buku Gramedia juga akan menjadi lebih baik. Nah, desain yang baik sendiri itu adalah desain yang dapat memecahkan masalah. Jadi, saya harap rancangan desain ini dapat diterima dan saya persilahkan jika semisalnya ada tanggapan maupun masukan dari Anda semua. Jangan lupa hubungi kami untuk pembahasan lanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.